siang pemirsa, saya Rizka Aprilia akan membawakan berita tentang masa reformasi. Masa reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Latar belakang yang mendorong terjadinya reformasi terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Akhirnya, berbagai macam penyelewangan pun dilakukan. Penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut berubah pada krisis di segala bidang, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru dan memasuki masa reformasi. Perkembangan ekonomi dan politik pasca reformasi masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada bidang politik adalah dengan memberi kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu. B.J. Habibie juga membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan. Sesuai dengan TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Pada tanggal 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timor Timur yang membuka jalan sekitar 800.000 rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Timur. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Masa jabatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama 2 tahun. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional dan diumumkan tanggal 28 Oktober 1999. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa jabatannya antara 2001 sampai 2004. Presiden Megawati Soekarno Putri mengumumkan kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam.
tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki presentasi pembagian hasil SDA antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2004 terbagi menjadi 3 tahap, minimal 2 tahap. Tahap pertama pemilu legislatif, tahap kedua pemilu presiden putaran pertama, tahap ketiga pemilu presiden putaran kedua. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono adalah tahun 2004 sampai 2009 dengan wakilnya Yusuf Kala. Kemudian pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama dengan pasangan barunya, yaitu Budiono. Untuk masa kepemimpinan 2009 sampai 2014, kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Masalah disintegrasi, Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Masa pemerintahan Joko Widodo. Masa jabatannya, Insinyur Haji Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat sejak 2014 sampai 2019. Insinyur Haji Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden kembali pada Pilpres 2019 hingga 24 mendatang dengan didampingi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Joko Widodo membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menggagas program yang disebut dengan program Nawacita. Pada masa kepemimpinan 2014-2019, Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk pada masa kepemimpinan 2019-2014 ini tersusun dari kalangan profesional. Usulan partai politik pengusulan Jokowi Amin pada Pilpres 2019. Susunan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik di hari yang sama. Sekian berita hari ini. Air jernih, ikannya jinak. Saya Rizka Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.